Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kawan, saya Fitriana Ayu yang bersama Anda di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda pun yang terus menyimak juga selalu diberi kelancaran, kesehatan. Itu doa kita semua ya, doa setiap hari yang selalu kita panjatkan. Apalagi pagi begini, tidak ada kata lain selain bersyukur. Alhamdulillah kembali bisa menghirup udara sejuk dan melakukan aktivitas apapun insya Allah dengan mandiri. Di studio kawan sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Masya Allah. Masih Tidurnya bisa juga sudah berdialog. cukup ya Ustadz? Nah, ya. Alhamdulillah. Kadang itu kita kan kalau berbuat itu tergantung dari badan kita gitu ya. Mau berbuat apapun termasuk ini menolong. Ada orang yang mudah sekali rela banget menyisihkan waktu, kemudian harta bahkan itu untuk melakukan perbuatan tadi, tolong menolong. Perbuatan yang selalu diingatkan ya Ustadz sejak kita lahir, sejak kita sekolah, tolong menolong begitu ya Ustadz ya. Betul. Sebetulnya nilai apa sih Ustadz dalam menolong orang lain itu untuk kita? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kawan, barusan saya katakan semoga sholawat rahmat untuk baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mbak Ayu pengikutnya Nabi Muhammad ya. Iya dong, berarti Ustaz. katut dalam doa itu gitu loh. Amin ya Allah. Iya ya. Makanya kalau ada orang bersalawat itu kita dengarkan. Iya. Pasti ada gitunya gitu ya. Iya. Baik kawan, kita bersyukur diajak Mbak Ayu ya untuk berbicara tentang penolong. Penolong itu adalah orang yang menolong. Ya sepintas memang orang yang menolong itu pasti kita lihat adalah berkorban ya. Iya. Tapi justru Allah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Intinya kita itu diminta untuk saling menolong. Berarti kita ini tidak bisa loh Mbak hidup sendiri Mbak Ayu tanpa pertolongan orang. Ada kawan yang mengeluh, ya Allah habis waktuku ini. Rasanya aku kerja ini tidak 24 jam tapi 25 jam dan lain-lain. Sisi yang ia kemukakan adalah tentang pengorbanan dirinya. Pengorbanan dirinya itu ujung-ujungnya hasil dia kerja itu untuk kemakmuran keluarganya. Masya Allah. Allah tidak tidur Mbak Ayu. Iya. Seorang ayah bekerja dengan banting tulang bahasanya orang Jawa. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Bahasanya orang Jawa saking seriusnya gitu ya. Tapi hasilnya untuk istri, untuk anaknya, bahkan untuk pembantunya. Tidak usah berkecil hati meskipun itu kewajiban seorang ayah. Tapi Allah memberikan pahala. Gampangannya, bahasa gampangannya, dia itu memberi makan istrinya, anaknya itu sama dengan bersedekah. Masya Allah. Padahal kewajibannya. Ya. Nah, menolong orang itu sepintas tidak seperti seorang ayah tadi. Seorang ayah memberikan apa saja kepada keluarganya itu. Tidak merasa itu sebuah pertolongan. Tapi itu suatu kewajiban. Begitu ya. Tapi kalau orang memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah memberikan materi, apakah meminjami materi, meminjami uang dan lain-lain, itu menolong.
Lah menolong itu sepintas kita lihat adalah pengorbanan. Banyak Mbak Ayu kejadian di masyarakat. Suatu saat ada yang bercerita. Lah iya Pak, opo maneh saya bilang. Guru ngomong wis delokno ngono. Nggak jadi cerita. Ya akhirnya dia bilang, iya Pak, saking seringnya saya bercurhat akhirnya sampai opo maneh gitu. Nggak apa-apa. Iya Ustaz Ali, jangan gitu ke kami ya Ustaz ya. Ustaz apa kabar? Opo maneh. Bercanda Ustaz. Saya bilang, ini saya suka kepada engkau karena engkau selalu memberikan inspirasi kepada saya. Akhirnya dia kaget. Dia itu bercurhat, saya bilang itu inspirasi kepada saya. Iya. Ya. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, itu Allah dan Rasulullah memberikan sinyal kepada kita, itu menjadi gurumu. Ya. Wal tandur, lihatlah. Ya. Lihatlah. Dan di dalam ayat itu banyak Mbak dikatakan wa'idh, wawu alif dal. Wa'idh. Ya, bacalah, dengarkanlah, telitilah. Ya, apa yang terjadi, apa yang engkau dengar dan lain-lain. Menolong orang itu sepertinya pengorbanan. Ya memang iya. Sudah dia mau makan, uangnya ya tinggal sekali makan itu, baru masuk warung ternyata ada orang meminta. Ini saya mesti ceritakan yang terjadi Mbak Ayu. Akhirnya orang itu nggak jadi makan. Ya. Jadi si ibu si tua itu diajak duduk di warung itu, kemudian mau makan apa Bu? Oh, enggak Pak, enggak, saya cuma, ya kasarannya saya cuma minta-minta gitulah, kasarannya begitu ya. Enggak, Ibu duduk di sini mau makan apa, saya pesankan sekalian makan dengan saya. Nah begitu sudah sedang dimakan, kayaknya nggak enak hatinya peminta ini. Loh Bapak kok tidak makan, begitu kira-kira perasaannya ya. Kira-kira begitu. Nah secepatnya dia menangkap perasaan ibu itu dengan mengatakan, Ibu makan ya, karena saya sudah makan. Jadi ini tinggal ibu yang belum makan, maka silakan makan. Mohon maaf saya tidak bisa bareng-bareng makannya. Ya wis dek kan duit Mbak. Jadi ya apa ya? Dia mau berbuat apa? Di situ itu nunggu orang makan. Inti pencerita kepada saya ini, dia menguat-nguatkan agar performanya di hadapan pemohon, peminta itu tidak membuat hatinya sakit. Terus saya mencoba nggodo ya pada orang ini. Ya apa ikhlas tak gak? Dia menjawab, menolong orang itu untuk ikhlas memang sulit. Bayangkan saya itu istirahat kerja mau makan. Dan uangnya cuma itu. Terus ada orang minta. Terus saya nggak makan. Habis ini saya keluar dari warung kan kerja lagi. Saya disuruh bayangkan itu. Oh ya Allah. Kalau kerja lagi kan nanti pasti ada yang didapat lagi gitu ya Ustaz. Iya. Oh, ya tapi pikirannya panjang Mbak. Tapi ternyata sebenarnya dia itu masih punya uang. Tapi kan di tempat pekerjaan. Tapi di warung ini uangnya ya pas untuk makan itu. Dan itu diberikan kepada orang. Ini namanya Mbak, orang ini dapat petunjuk dari Allah secara tiba-tiba. Wis gadek mikir panjang-panjang. Kan Allah di dalam agama Islam ini, kan Rasulullah di dalam agama Islam ini mengatakan ya bahwa memberikan kepada orang itu kalau kita tidak bisa lakukan, memohon maaf itu lebih baik. Janganlah engkau kasih banyak terus kita mengatakan dengan sesuatu kalimat yang membuat dia itu sakit hati dan tersinggung. Nom jaluk ai, itu lebih baik tidak dikasih dan cukuplah kita ganti dengan permohonan maaf. Waduh maaf ya Mas, kali ini saya izin dulu, absen dulu dan lain-lain. Pokoknya kata-katanya itu menyejukkan lah. Nanti saya doakan Masnya dapat rezeki yang di luar saya ini. Lu kan enak, gitu. Atau sebaliknya kita kasih uang yang banyak. Saya pernah menguji iman Mbak Ayu ya. Dengan kawan-kawan, coba uang kita ini kita kasih semua. Ya ngomong juga namanya rame-rame, namanya anak muda rame-rame ya. Terus makan apa? Kita cari lagi nanti itu.
ya. Dilalah sudah berniatan begitu, ndak ada orang meminta. Itu kan aneh toh? Oh iya Ustaz. Nah betul. itu. Nah jadi penolong itu apapun bentuk pengorbanannya itu akan kembali kepada si penolong itu sendiri. Masya Allah. Wujud kasat mata memang dia mengeluarkan pengorbanan Mbak Ayu. Saya menjadi ingat Mbak Ayu pernah ceritakan bahwa ada orang menolong orang yang sedang kecelakaan. Oh iya Ustaz. Ya, di radio ini agak akrab rame begitu ya. Masya Allah, betul Nah Ustaz. ternyata yang menolong itu malah jadi korban. Iya, korban pencurian Ustaz. Korban pencurian. Apalagi itu, mohon maaf Ustaz, yang hilang itu cukup bernilai. Katakanlah tas begitu ya Ustaz ya. Tasnya sudah mahal, isi-isinya itu juga dokumen-dokumen penting Ustaz. Loh, itu loh ya. Akhirnya kan memunculkan pemikiran ketika dia bercerita itu, kok tega ya gitu. Nah dari kalimat kok tega ya itu akhirnya memunculkan benteng kita yang mendengarkan, aduh nanti kalau kita berbuat baik yang seperti itu bisa-bisa nanti kita yang gantian hilang. Bagaimana Ustadz supaya ketika kita menolong tadi terus ada kejadian yang tidak terduga, kita nggak terbebani untuk menolong orang? Kalau saya simpulkan cerita Mbak Ayu itu, si penolong itu ikhlas. Masya Allah. Ya, dari redaksi yang ia sampaikan pun itu mencerminkan dia itu ikhlas. Iya. Cuman dia kepingin cerita saja, tidak bermotif yang tidak baik. Ya, dia kepingin cerita saja. Saya berhusnudzon mengumumkan kepada kita kawan-kawan yang mendengarkan supaya tetap menolong kepada orang yang kecelakaan, tapi tetap waspada, berhati-hati. Lu kok bisa hilang itu berarti kan tasnya ditinggal. Iya. Lho lah ya iku sing gak patek sip itu. Ada lengahnya di situ ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat cerita itu kan dia sangat tegar gitu ya. Betul. Lah itu loh Mbak. Dia mengorbankan sesuatu, ya waktunya, ya bahkan tasnya hilang. Hartanya hilang. Betul. Belum lagi kalau itu kenang-kenangan dari istrinya yang dulu. Allah. Betul Ustadz, cerita kalau itu di dalamnya ada kunci rumah, berarti nanti nggak bisa masuk rumah. Kan panjang akhirnya kan. Kawan kita. Lah itu, kawan, kebesaran hati si penolong itu. Saya ulangi, kebesaran hati si penolong itu dalam menghadapi ujiannya barangnya hilang. Itu salah satu kebaikan yang kembali kepada penolong. Masya Allah. Saiki loh Mbak Ayu, berapa uang yang akan kita habiskan agar menjadikan kita ikhlas itu? Jadi ikhlas dan keikhlasan hati kita dan kecembaran hati kita itu apakah bisa dibeli gitu loh maksud saya? Iya. Kan nggak bisa dibeli itu. Bisa, Ustaz. Saya yakin atau setidaknya menyangka orang ini belum tentu setiap kejadian yang tidak menyenangkan baginya itu dia sesabar itu. Maka saya berpendapat dia menolong orang yang kecelakaan itu dengan senang hati menolongnya itu dengan penuh keikhlasan. Bahkan di antara cerita itu orang yang menolong orang yang kecelakaan itu dia pernah mengalami kecelakaan yang sama. Lalu ditolong orang sampai di rumah sakit, sampai dia tidak kenal siapa yang menolong. Dia berbalas budi kepada orang yang kecelakaan ini, bukan orang yang dulu menolong. Akhirnya dengan penuh keikhlasan itu Allah memberikan kejembaran hati dia. Tas yang sekian juta hilang itu tidak akan kembali. Tapi kejembaran jiwanya, hatinya itu tidak bisa dibeli dengan berapapun uang. Betul. Itu salah satu contoh yang kita bahas di sini adalah penolong itu sebenarnya sama dengan menolong dirinya sendiri. Jadi dia menjadi ikhlas itu loh, keikhlasan datang itu loh. Iya. Akibat dia berbuat. Betul. Maka Allah Ta'ala itu mengumumkan juga Mbak Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Jadi kita memang diperintah oleh Allah untuk menolong orang. Dan Allah tidak diam. Begitu engkau menolong orang, akan aku tolong. Nah, pertolongan Allah selalu diumumkan di berbagai ayat. Lebih besar dari apa yang ia keluarkan. 4 juta rupiah tas yang tadi hilang itu akan diganti oleh Allah. Masya Allah. Gantinya kan tidak harus uang, Mbak. Ya. Tadi saya bilang kesabarannya tadi itu loh.
ya kejemberannya itu, nanti dia kalau pulang cerita sama istrinya pun akan ngomong, alah mas, sing penting sampean selamat kok golek maneh lho. Bojone lho melo api. Masyaallah, iya. Akhirnya karena suami ini kaget, kok dungaren sampean api, aku mang kuwatir sampean muring-muring. Iya, kehilangan harta itu jauh lebih ini ya Ustadz ya, lebih rela dibanding selamatnya seorang pasangan ini tadi bisa kembali dengan selamat tadi Ustadz. Iya, tapi lagi-lagi Mbak, digarisbawahi oleh kita, istrinya loh kok sehebat itu. Sudah mas, jangan dipikir ini saya mengada-ada ini, mengada-ada begini maksudnya. Menggambarkan semoga betul begitu. Lah iya, ini tas itu kenang-kenangan dari saya, engkau bawa kemana saja ternyata hilang. Sudah nggak apa-apa, yang penting aku tidak hilang. Dari sisi mulut kan bisa begitu. Alhamdulillah, betul, itu yang lebih lama malah lebih yang bisa membuat wanita ini ngomong seperti itu contoh, itulah pemberian Allah kepada orang yang menolong. Jadi akhirnya keluarganya bahagia. Bahkan kebahagiaan itu diumumkan kepada anak-anaknya, kepada kawan-kawannya. Akhirnya semua orang itu merasa terpesona gitu loh. Akhirnya mendoakan, sampean kok iso sabar dan lain-lain. Jadi Allah akan balik menolong orang itu karena dia telah berjasa menolong orang. Kembaliannya itu loh lebih besar. Yang kedua Mbak, wa yutsabbit aqdamakum. Coba. Tidak hanya dikasih pertolongan oleh Allah dengan yang lebih besar, tapi juga Allah itu mengokohkan hatinya, mengokohkan jiwanya. Persis cerita yang Mbak Yu cerita itu ya. Jadi hatinya itu menjadi tegar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bersemangat. Bahkan dia berintrospeksi mungkin ya. Ini saya jangan sampai jadi seperti orang yang kecelakaan ini. Saya harus berhati-hati, saya harus menyiapkan segala sesuatu dalam perjalanan. Lo kan doa akhirnya. Itu semua adalah ilmu yang diberikan oleh Allah, inspirasi, manfaat, barokah bahasa Arabnya itu yang diberikan kepada orang yang menolong kepada orang lain itu. Jadi kawan, kita berdoa ya, dengan radio ini saya kira kok ya banyak orang semakin banyak menolong ya. Masya Allah, amin. Kita itu nggak bisa lewat Mbak Ayu. Padahal pakai motor. Lu tiba-tiba nguing-nguing lo yo. Ambulan kan juga nggak bisa lewat, wong ini stopan. Dan tapi tiba-tiba ada meluncur dari belakang kita sepeda motor yang mengawal ambulan. Jadi ambulan itu biasanya mengawal orang, tapi dia malah dikawal oleh motor itu. Sedemikian lincahnya akhirnya orang-orang itu semakin sadar bahwa ini adalah pasien yang harus segera berangkat. Itu menolong orang ya. Maka kawan, kita senang ya di radio ini sering kita umumkan ya, kita dengar orang menolong itu sebagai inspirasi bagi kita, sebagaimana juga dialog Fajar ini. Semoga kalau kita menolong orang itu dengan ikhlas, dan kita ingat bahwa Allah akan mengembalikan manfaat yang besar dari menolong itu kembali kita kepada kita lebih besar lagi. Nah, semoga dialog ini menjadi bermanfaat ya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ali membuat kita, mengingatkan kita supaya tidak lelah berbuat kebaikan dengan lewat menolong tadi ya Ustadz. Insya Allah. Memberi kabar di sana macet. Jangan lewat sana, itu kan juga bagiannya itu menolong, kecil ya Ustaz. Betul. 24 jam di sini itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat kawan. Amin amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.